Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu insan perkebunan PTPN Group. Perkebunan negara diamanatkan kepada kita semua saat ini telah eksis sejak nasionalisasi sampai dengan saat ini. Mungkin di era tahun 90-an, perkebunan negara bisa dikatakan mendominasi bisnis perkebunan karena kompetisi yang terbatas serta peran serta pemerintah yang membackup bisnis perkebunan negara. Saat ini hampir segala lini bisnis termasuk PTPN 5 dihadapkan pada lingkungan bisnis dengan kompetisi yang sangat ketat, dinamis, regulasi yang semakin mengikat, yang otomatis menuntut PTPN 5 untuk lebih efisien, efektif, dan optimal dalam pengelolaan bisnisnya agar tetap sustain. Kita sudah tidak lagi mengelola PTPN 5 dengan pola bisnis as usual. PTPN 5 berusaha mengoptimalkan seluruh sumber dayanya, memanfaatkan setiap peluang, memanage tantangan, bisnis menjadi peluang baru agar dapat bersaing secara standar perusahaan kelas dunia. Untuk menggapai hal tersebut, maka kita sebagai leader harus meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang pertama, pemimpin di PTPN 5 harus mampu mengidentifikasi, melaksanakan serta ikut serta memimpin perubahan tersebut. Yakinkan semua insan dalam korporasi dan jadikan perubahan menjadi kebutuhan utama untuk tetap sustain dan menjadi pemimpin yang memberikan contoh dan role model perubahan tersebut. Kita mesti menjadi leader yang amanah, yang menerapkan walk the talk, yang satu kata, satu perbuatan. Yang kedua, dinamika perubahan mengharuskan perusahaan melakukan inovasi baru agar bisnis proses menjadi lebih efektif, lebih optimal, dan lebih efisien. Pemimpin harus bisa menciptakan iklim tumbuhnya pemikiran atau ide serta inovasi baru. Jangan early judgment atas kegagalan inovasi. Justru disitulah peran kita sebagai pemimpin harus mendorong agar kegagalan tersebut menjadi tantangan baru untuk keberhasilan suatu inovasi baru. Yang ketiga, kapabilitas organisasi PTPN 5 merupakan modal besar suatu bisnis proses. Pemimpin harus dapat melihat kapabilitas organisasi yang perlu kita kembangkan. Apakah itu struktur organisasi, pengembangan talenta, teamwork, sistem informasi manajemen, kolaborasi, atau sinergi antar tim agar selaras satu sama lainnya. Kemudian yang keempat merupakan hal yang tidak bisa kita tawar di era perubahan saat ini, yaitu digital leadership. Pemimpin wajib mampu mengarahkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama mengikuti arus transformasi digital di perusahaan untuk menciptakan creating value yang lebih besar dan optimal. Kita cukup berbangga saat ini di PTPN 5 sudah banyak inovasi digital yang sudah dilaksanakan yang menjadi platform bagi PTPN lainnya. Namun kita tidak bisa berhenti di situ saja. Teknologi berubah tiada henti. We must deal with it. Selanjutnya yang kelima, pemimpin harus mampu merumuskan dan mengembangkan visi, misi, dan strategi perusahaan yang menyeluruh serta komprehensif serta selaras dengan sasaran jangka panjang korporasi agar perusahaan tetap sustain dan eksis. Sebagai contoh, bisnis PTPN 5 saat ini hampir setengahnya terkait pembelian bahan baku, sehingga kebijakan manajemen terkait dengan strategi peremajaan sawit rakyat akan mengamankan rantai pasok bahan baku dari petani selama satu siklus ke depan. Dan juga pengembangan kebijakan energi terbarukan yang ramah lingkungan yang akan menjadi nilai tambah bagi korporasi di mata stakeholder yang mulai mengedepankan isu lingkungan. Pemimpin harus mampu mengeksekusi dan mendrive strategi dan rencana kerja agar terlaksana sesuai sasaran. Leader harus mampu mengkomunikasikan sasaran untuk meningkatkan engagement semua pihak, memitigasi resiko serta mempersiapkan antisipasinya. Kemudian juga memiliki kemampuan kecerdasan berpikir bisnis global, memungkinkan pemimpin mengenali peluang pasar global, mencari pasar baru untuk produknya, atau memperoleh akses yang lebih efisien bagi keberadaan pasar perusahaan. Pemimpin yang berpikir global harus mengerti kondisi-kondisi persaingan, harus mengetahui sumber dan lokasi yang memberikan keunggulan komparatif dan faktor global lain yang mempengaruhinya. Pemimpin harus menyadari bahwa fokus pelanggan juga merupakan kesuksesan bisnis. Customer satisfaction adalah komponen kunci pertumbuhan bisnis untuk mempertahankan pelanggan yang loyal, sehingga pemimpin harus memahami kebutuhan pelanggan yang terus berevolusi dan mengikuti perubahan terus-menerus. Fokus pada core bisnis perusahaan terkadang menyebabkan spesialisasi bagi kita dan membatasi kemampuan mengembangkan lini bisnis lainnya, sehingga kita memerlukan kerjasama dengan kemitraan yang bersifat strategis dan mampu meleverage nilai tambah korporasi. Yang terakhir, pemimpin PTPN 5 pasti akan berhadapan keberagaman yang ada di dalam sumber daya yang dikelolanya dan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan keberagaman lingkungan agar tetap eksis. Pemimpin harus peka terhadap keberagaman di lingkungan bisnisnya dan menerima dan mengapresiasi bahwa keberagaman adalah juga sumber daya yang harus dikelola yang memungkinkan semua orang dalam organisasi menampilkan potensi maksimalnya. Namun
Apakah dengan menguasai 10 kompetensi itu akan menjadikan kita pemimpin? Belum tentu. Karena kompetensi yang dimiliki harus didukung dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menjalankan amanah dari Tuhan tersebut dengan baik dan memberikan kebaikan bagi semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua, calon pemimpin BUMN yang berakhlak dan membawa PTPN 5 dan PTPN Group menjadi juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.